Salam. Selamat berjumpa kembali Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan. Baik saudara-saudara kami yang ada di Makau, di Hong Kong, bahkan di Indonesia. Mari kita siapkan hati kita. Kita akan memasuki ibadah kita hari ini. Dan mari kita saat teduh sebentar. Amin. Mari kita puji Allah kita yang heran, Allah yang berkuasa, Tuhan Yesus namanya. Mari kita mulai ibadah kita hari ini. Kita akan angkat pujian, suci, 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 Tuhan Maha Kuasa. Shalom, puji Tuhan, kita berjumpa lagi dalam ibadah hari ini. Dan kita akan awali ibadah kita dengan kita masuk dalam khotbah dan salam. Ibadah pada minggu saat ini, ibadah ini kami buka kiranya jadi dalam nama Bapa, jadi dalam nama Anak Tuhan Yesus Kristus, dan jadi dalam pertolongan kuasa Roh Kudus. Tuhan memberkati jemaat Tuhan sekalian. Amin. Kita akan membaca nas pembimbing dari Ibrani 6 ayat yang ke-10. Ibrani 6 ayat yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang kamu lakukan sampai sekarang ini. Tuhan kita yang ajaib, yang perkasa, patutlah kita puji Dia, tinggikan Dia. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita angkat pujian, Yesus ajaib, Tuhanku ajaib. Selamanya tak berubah kasih.
dalam kehidupan kita, kasih setia Tuhan selalu menyertai kita. Sebab kasih setia Tuhan tidak berubah dari dulu, sekarang, bahkan selamanya. Pertolongannya yang ajaib. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi oleh Tuhan, kita lanjutkan pujian kita. Kita akan bersyukur padamu, oh Yesus. Mari kita lanjutkan pujian kita, Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan. Kita buka Mazmur kita, yaitu Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan 7. Ya, mari kita buka Alkitab kita, Mazmur 11 ayat 1 sampai dengan 7. Tuhan tempat perlindungan untuk pemimpin biduan dari Daud. Pada Tuhan aku berlindung. Bagaimana kamu berani berkata kepadaku, terbanglah ke gunung seperti burung? Sebab lihat orang fasik melentur busurnya. Mereka memasang anak panahnya pada tali busur untuk memanah orang yang tulus hati di tempat gelap. Apabila dasar-dasar dihancurkan, apakah yang dapat dibuat oleh orang mular itu? Tuhan itu dalam baitnya yang kudus. Tuhan tahtanya di surga. Matanya mengamat-amati, sorot matanya menguji anak-anak manusia. Tuhan menguji orang benar dan orang fasik, dan Ia membenci orang yang mencintai kekerasan. Ia menghujani orang-orang fasik dengan arang berapi dan belerang. Angin yang menghanguskan, itulah isi piala mereka. Sebab Tuhan adalah adil, dan Ia mengasihi keadilan. Orang yang tulus akan memandang wajah-Nya. Amin. Mari kita datang di hadapan Tuhan. Kita nyatakan syukur di hadapan Bapa. Di hadirat Tuhan, kita datang, kita menyembah dengan segala penuh kerinduan. Mari kita katakan, di hadapan hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Hadirat-Mu ya Bapa, ku datang dengan penuh kerinduan. Di hadapan hadirat-Mu ya Bapa,
hadirat-Mu ya Bapa. Ku datang dengan penuh kerinduan di hadapan hadirat-Mu ya Bapa. Segala keangkuhanku hilang, ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu. Ku sembahkan ya Bapa, ku sembahkan ya Tuhan, ku tinggikan nama-Mu Yesus dalam hidupku selalu, dalam hidupku selalu. Puji Tuhan, kita boleh kembali lagi dipertemukan oleh Tuhan dalam ibadah pada hari ini. Kita akan merenungkan bagian firman Tuhan bersama. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur lagi untuk hari ini. Terima kasih Tuhan, Engkau beri kami kesempatan untuk beribadah, untuk kami boleh bersama-sama mendengarkan akan bagian firman-Mu. Kami berdoa Tuhan Yesus, Engkau kiranya berkenan untuk berbicara, memberi kepada kami pengertian dari kebenaran firman-Mu. Kami mohon juga Tuhan menolong hamba-Mu yang akan menyampaikannya. Berbicaralah kepada kami ya Tuhan, hal-hal yang dari Tuhan. Kami mohon Tuhan bukakan bagi kami, dan yang bukan dari Tuhan kami tolak dalam nama Yesus. Terima kasih Bapa, berbicaralah, kami siap mendengar suara-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan pada hari ini terdapat dalam Ibrani, surat Ibrani pasal yang ke-6. Kita akan membaca ayat 9 sampai ayat 12. Ibrani pasal 6 ayat 9 sampai ayat 12 saya akan bacakan. Berpegang teguh pada pengharapan. Tetapi hai saudara-saudaraku yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Saudara yang dikasihi Tuhan, yang berbahagia ialah kita yang mendengar firman Tuhan dan yang melakukannya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Bapak Ibu saudara yang dikasihi Tuhan, surat Ibrani, ya, banyak yang menyepakati bahwa Paulus sebagai penulis surat Ibrani yang menyampaikan pesan-pesan Tuhan yang merupakan pengajaran untuk orang percaya terus hidup dalam semangat, hidup dalam pengharapan, dan hidup dalam kesungguhan. Kita akan belajar bersama-sama. Pada bagian yang kita baca tadi didahului dengan kata, tetapi hai saudara-saudara yang kekasih, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu. Berkata apa? Ya, itulah yang disebutkan di dalam ayat 1 sampai ayat 8. Di mana penulis menyampaikan tentang peringatan, ya, menyampaikan peringatan yang cukup keras tentang orang
yang berbalik dari iman kepada Yesus, ya, di mana orang meninggalkan kebenaran yang disampaikan pada ayat-ayat sebelumnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, khusus dalam ayat 4 sampai ayat 8, kita melihat di sana ada kata-kata yang penting dalam bagian ini yang akan kita lihat sebagai pendahuluan ini. Itu ada di dalam ayat yang keempat. Itulah kata yang pernah, sebab mereka yang pernah diterangi hatinya, yang pernah mengecap karunia surgawi, dan yang pernah mendapat bagian dalam Roh Kudus. Ya, kata yang pernah selain menunjuk kepada orang, ya, menunjuk kepada pribadi yang mengalami, tetapi kata ini juga mempunyai arti bahwa dialami satu kali, tetapi untuk selama-lamanya, ya, dialami satu kali dan untuk selamanya. Karena seorang yang telah diterangi hatinya itu adalah pengalaman pertama dengan Tuhan, di mana Tuhan masuk dalam hatinya sebagai terang dalam hidupnya. Dan terang itulah yang akan terus menerangi hatinya. Begitu pula yang disebut sebagai karunia surgawi atau mendapat bagian dalam Roh Kudus, di mana segala karunia itu dicurahkan Tuhan, di mana Roh Allah itu diberikan pada saat dia percaya kepada Tuhan. Dan itulah yang disebutkan yang pernah, ya, yang pernah, mereka yang pernah. Jadi siapa yang pernah, ya, menunjuk kepada orang yang mengalami, tetapi juga menunjuk kepada artinya bahwa orang itu mengalami satu kali, namun dinikmati untuk selamanya. Seharusnya demikian, dialami untuk selamanya. Dan itulah yang diajarkan, yang diingatkan kembali oleh penulis, bagaimana apa yang telah dialami itu seharusnya terus dinikmati sampai sempurna, sampai kedatangan Tuhan kembali. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, kita melihat bagian pertama, bagaimana keyakinan penulis akan keadaan umat Tuhan pada waktu itu. Bagaimana keyakinan penulis akan keadaan, ya, orang-orang percaya pada waktu itu. Ya, dikatakan, sekalipun kami berkata demikian tentang kamu, namun kami yakin, ya, kami yakin bahwa kamu memiliki sesuatu yang lebih baik yang mengandung keselamatan. Hamba Tuhan ini atau penulis meyakini, melihat, ya, bahwa jemaat Tuhan memiliki hal yang lebih baik yang mengandung keselamatan, dikatakan di dalam bagian firman Tuhan ini. Apa itu hal yang lebih baik yang mengandung keselamatan? Ya, Bapak Ibu, ini kalimat yang sangat menarik untuk kita renungkan. Ada banyak hal yang baik di dunia ini. Ada banyak hal yang baik yang kita bisa lakukan. Ada banyak hal yang baik yang kita bisa miliki. Tetapi apakah hal yang baik itu mengandung keselamatan, mengandung nilai kekekalan? Ini yang perlu kita renungkan bersama-sama pada saat ini. Menjadi pelajaran bagi kita tentunya, bahwa kata yang baik, ya, bahkan saya mau katakan yang terbaik, itulah hal atau semua yang kita lakukan atau yang kita miliki yang bernilai kekekalan, yang memiliki nilai kekal, yang mengandung keselamatan. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis meyakini kondisi jemaat atau keadaan jemaat yang telah memiliki Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, yang memiliki
kondisi rohani yang memiliki pekerjaan atau melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Mari kita melihat pada bagian yang kedua, bagaimana penulis menyampaikan penghiburan ya untuk jemaat, dan di dalamnya menyangkut apa yang dikerjakan oleh jemaat atau oleh orang percaya pada waktu itu. Penghiburan penulis untuk jemaat disebutkan dalam ayat yang ke-10. Sebab Allah bukan tidak adil, sehingga Ia lupa akan pekerjaanmu dan kasihmu yang kamu tunjukkan terhadap namanya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus yang masih kamu lakukan sampai sekarang. Jadi sampai pada saat penulis yang menulis surat ini, bahwa orang percaya pada waktu itu giat melakukan ya pekerjaan yang bernilai kekal ini yang dimaksudkan. Kita melihat di sini bagaimana dinyatakan Allah bukan tidak adil sehingga Ia lupa, atau kalimat positifnya dikatakan Allah itu adil. Dia mengingat segala pekerjaanmu. Dia mengingat akan kasih-Mu yang kamu tunjukkan untuk orang-orang kudus. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, satu hal yang sangat menggembirakan tentunya, menghiburkan, bagaimana Allah mengingat apa yang kita kerjakan. Bagaimana Allah tidak lupa ya dengan segala yang kita lakukan. Ya, ini bukan sekedar kata ingat lupa seperti yang kebiasaan kita, tetapi yang dimaksud tentunya adalah Allah memperhitungkan segala sesuatu yang telah kita kerjakan. Kita bertanggung jawab kepada Dia untuk segala sesuatu yang kita kerjakan. Kerjaan yang bagaimana? Ya, itulah yang dimaksudkan tadi di dalam ayat sebelumnya. Kerjaan yang mengandung keselamatan. Hal-hal yang kita kerjakan yang memiliki nilai kekekalan. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah ingat pernyataan kasih kita. Allah ingat apa yang kita kerjakan. Allah ingat apa yang telah kita tunjukkan, apa yang telah kita lakukan. Yang menarik dan sekaligus menjadi peringatan bagi kita dalam melakukan segala sesuatu, disebutkan di situ dalam ayat 10 bagian B itu, dan kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap namanya. Kasih yang ditunjukkan terhadap namanya. Jadi bukan sekedar perbuatan baik, bukan sekedar kebaikan yang seringkali ditontonkan, yang disuting, dipamer, yang dipromosi, tetapi kebaikan yang dinyatakan, dikatakan, yang ditujukan terhadap namanya. Kebaikan yang punya arah kepada kemuliaan Tuhan. Kebaikan yang dilakukan bahkan mungkin tidak diketahui oleh orang, mungkin tidak pernah diketahui oleh orang, tidak pernah disampaikan kepada orang lain, tetapi orang itu melakukannya di dalam dan untuk kemuliaan namanya. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, Allah mengingat semuanya. Allah bukan hanya mengetahui, tetapi Allah memperhitungkan semuanya. Saya jadi teringat dalam minggu-minggu terakhir ini, saya terbeban menyampaikan bagian itu di dalam Galatia pasal yang ke-6. Dikatakan di sana, jangan sesat. Allah tidak membiarkan dirinya dipermainkan. Apa yang ditabur orang, itu juga yang akan dituainya. Kita bertanggung jawab bukan kepada manusia, tetapi kepada Allah. Yang dimaksud adalah apapun yang kita lakukan, kita bertanggung jawab
kepada Allah. Saya yakin tidak ada seorang pun di antara kita yang berani untuk mempermainkan Allah. Tidak ada. Tetapi seringkali tindakan kita menjadi salah, dan itu dianggap mempermainkan Tuhan. Motivasi kita salah, itu dianggap mempermainkan Tuhan. Segala sesuatu dikatakan kita bertanggung jawab kepada Dia. Apa yang kita tabur, kita bertanggung jawab kepada Dia. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, itulah juga yang disebutkan dalam ayat yang ke-10 ini. Dikatakan, kasih-Mu yang kamu tunjukkan terhadap nama-Nya oleh pelayanan kamu kepada orang-orang kudus. Jemaat telah melakukan kebaikan, jemaat mengambil bagian, jemaat melayani sesama orang percaya. Namun semua dikatakan dilakukan terhadap nama-Nya, nama Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ini hal yang sangat menjadi peringatan untuk kita tentunya. Bagaimana kita melakukan segala sesuatu di dalam atau terhadap namanya, kepada namanya. Bagian yang ketiga, kita melihat bagaimana nasihat penulis untuk jemaat Tuhan. Nasihat penulis untuk jemaat Tuhan dituliskan dalam ayat 11 dan ayat yang ke-12. Tetapi kami ingin supaya kamu masing-masing menunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, menunjukkan kesungguhan, itulah yang perlu kita garis bawahi. Menjadi nasihat di dalam ayat ke-11 ini. Sikap kesungguhan adalah sangat penting dalam hidup rohani seseorang. Bukan hanya semangat dalam perbuatan kasih atau di dalam memberi, tetapi kesungguhan dalam melakukan segala sesuatu, kesungguhan dalam ibadah, kesungguhan dalam melakukan atau setiap tanggung jawab, kesungguhan di dalam melakukan segala sesuatu, baik melakukan secara praktis tetapi juga menyangkut motivasi. Ada kesungguhan dalam hidup memuliakan Allah. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, berbicara tentang kesungguhan hanya bisa kita lakukan kalau mata iman kita, mata hati kita terus memandang kepada Tuhan. Karena ada banyak sikap, ada banyak komentar di sekitar kita yang bisa melemahkan, yang bisa membuat kita tidak mampu untuk kita kuat di dalam Tuhan. Karena itu, kata kesungguhan berbicara soal tanggung jawab seseorang kepada Tuhan, berbicara soal motivasi seseorang di hadapan Tuhan. Kesungguhan adalah sikap yang sangat penting dalam hidup atau dalam pelayanan kita. Tunjukkan kesungguhan. Bahkan dikatakan, tunjukkan kesungguhan yang sama untuk menjadikan pengharapanmu suatu milik yang pasti sampai pada akhirnya. Kita semua berlomba di dalam Tuhan. Kita semua diminta untuk menunjukkan kesungguhan dalam masa penantian kita sampai pada akhirnya. Sampai pada akhirnya. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, selanjutnya bagian yang kedua atau nasihat yang kedua disebutkan dalam ayat yang ke-12. Agar kamu jangan menjadi lamban. Dikatakan kalau kita menunjukkan kesungguhan, di sana akan ada akibat. Kita tidak akan menjadi lamban, tetapi ada semangat, ada gairah, ada kesukaan. Dan Tuhan akan menyemangati kita. Tuhan akan terus menolong kita, memberikan kekuatan. Kata lamban di sini bukan hanya berbicara soal ketidakmampuan,
Tetapi ada sikap yang negatif, ada sikap malas, ada sikap enggan dari diri seseorang yang tidak bersungguh-sungguh. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, bagian firman Tuhan mengajak kepada kita, bagian yang kedua, agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Tidak lamban berarti menjadi penurut orang yang beriman dan sabar. Ya, makanya tadi saya katakan bahwa kata lamban di sini bukan hanya berbicara soal ketidakmampuan. Kalau kita melihat, karena di dalamnya dikatakan ada kata iman dan kesabaran. Memang ada saat di mana kita mengalami banyak tantangan. Ada saat di mana kita diizinkan mengalami pergumulan-pergumulan. Pada bagian yang kedua ini kita melihat bersama, dikatakan agar kamu jangan menjadi lamban, tetapi menjadi penurut-penurut mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Ada nasihat, kalau kita tidak mau menjadi lamban, kita dengar nasihat orang lain, khususnya mereka-mereka yang patut menjadi teladan dalam iman dan kesabaran, sehingga kita dapat menjadi penurut. Dikatakan kita dapat mendengarkan nasihat mereka. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, penulis menasehatkan kepada kita bagaimana kita harus menunjukkan kesungguhan, tetapi dalam kesungguhan itu ada ujiannya. Dan di dalam ujian itu kita belajar dan bersama-sama berjuang dengan mereka, dikatakan dengan mereka yang oleh iman dan kesabaran mendapat bagian dalam apa yang dijanjikan Allah. Bersama-sama dengan para rohaniawan lainnya, bersama-sama dengan orang percaya, bersama-sama dengan pelayan-pelayan Tuhan yang patut kita teladani. Teladan yang sempurna tentu Yesus, ya. Tetapi kita juga perlu bimbingan, kita juga perlu nasihat orang-orang rohani yang ada di sekitar kita, yang akan menolong kita untuk kita kuat dalam iman, untuk kita juga memiliki kesabaran. Bapak, Ibu, Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita belajar bersama di dalam bagian ini sesuai dengan tema kita, kasih yang ditunjukkan. Kasih yang ditunjukkan, bahwa tidak mudah untuk menunjukkan kasih, namun juga tidak mustahil. Kita dapat melakukannya apabila kita terus ada di dalam Dia, apabila kita terus mengandalkan Dia, apabila kita terus memandang kepada Dia, sehingga iman kita tidak luntur, kesabaran kita juga semakin ditambah-tambahkan. Kiranya Tuhan menolong kita dalam hidup beriman kita kepadanya, sesuai dengan nasihat atau keyakinan penulis bahwa kita memiliki yang lebih baik, bahkan yang terbaik. Itulah Yesus Kristus, hidup yang kekal. Dan untuk tindakan-tindakan atau perbuatan kita, kita juga memiliki aktivitas, kita juga memiliki semangat melakukan hal-hal yang bernilai kekal. Kita juga dikuatkan oleh penghiburan yang disampaikan oleh penulis, bagaimana Allah memperhitungkan, Allah mengingat semua hal yang kita lakukan. Allah mengingat semua kasih kita yang kita nyatakan di dalam melayani sesama kita. Kasih kita atau perbuatan kita yang memiliki nilai kekal, bukan sekedar perbuatan baik, bukan sekedar kesukaan memberi, tetapi menyangkut
kesungguhan dan motivasi kita. Dan yang terakhir, biarlah sesuai dengan nasihat penulis, kita juga selalu menunjukkan kesungguhan dan kita menjadi penurut oleh mereka yang memiliki iman dan kesabaran. Kiranya Tuhan memberkati kita dan kita dijadikan orang-orang, anak-anak Tuhan, para pelayan Tuhan yang selalu menunjukkan kasih kita kepadanya, kasih kepada Tuhan, kasih untuk namanya. Terpuji nama Tuhan Yesus. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita berdoa. Bapa kami di surga, kami bersyukur kepadamu. Engkau adalah Allah yang sangat mengasihi kami, Allah yang sudah menyelamatkan kami, namun Allah juga yang terus menolong kami dalam perkembangan kami, dalam ibadah kami, dalam panggilan kami untuk mengasihi Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami tahu kami lemah, tapi kami bersyukur Engkau ingatkan kami bahwa kami tidak sendirian, tapi Engkau yang di dalam kami. Engkau adalah Allah yang sangat kuat, bahkan Allah yang luar biasa. Dan kami berdoa, biarlah bersama dengan Tuhan dan dengan selalu memandang kepada Tuhan, kami terus dikuatkan, kami terus memiliki kesungguhan, kami terus dapat menyatakan kasih kami kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mengucap syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Selamat hari Minggu saudara, Tuhan memberkati kita semua. Amin. Puji Tuhan, kita semua telah mendengarkan kebenaran firman Tuhan yang telah disampaikan oleh hambanya. Dan biarlah kebenaran firman Tuhan boleh menjadikan kita berkat untuk menjalani hari-hari kita yang akan kita lalui. Bapak Ibu Saudara sekalian yang dikasihi Tuhan, mari kita memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Baik itu persembahan persepuluhan, persembahan syukur, diakonia, dan sekalipun itu janji iman. Mari kita angkat pujian, pengharapanku hanya Yesus saja. Dan biarlah pujian ini sebagai penutup untuk ibadah kita hari ini. Tuhan Yesus memberkati.
Jemaat, mari kita satukan hati kita akan masuk dalam doa syafaat. Kita berdoa. Allah Bapa di sorga, Allah Abraham, Allah Ishak, Allah Yakub, Allah yang kami kenal dan percaya dalam Tuhan Yesus. Saat ini kami bersyukur kepada Tuhan oleh karena pemeliharaan Tuhan untuk kami sampai hari ini. Terima kasih untuk firman-Mu yang sudah memberkati kami hari ini. Berkati supaya firman ini menjadi remah yang boleh menjadi berkat bagi tiap-tiap kami. Terima kasih Bapa. Kami mau berdoa untuk pekerjaan Tuhan. Kami doakan untuk hamba-Mu Ibu Pendeta Kencanawati yang di Filipina. Kami doakan supaya Tuhan berkati pelayanannya di antara suku Bajau. Kami doakan supaya Tuhan berkati karena daerah ini baru saja dilanda taifun. Sehingga begitu banyak kerusakan yang terjadi baik rumah-rumah penduduk ataupun banjir. Kami doakan supaya Tuhan Engkau menolong, membantu mereka, memberikan pertolongan. Sehingga dengan demikian maka hamba-Mu dipakai Tuhan menjadi berkat untuk menolong mereka yang susah. Untuk lebih daripada itu ialah untuk mengenal kasih Tuhan Yesus yang sangat mereka butuhkan dalam hidup mereka. Terima kasih Bapa. Kebutuhan pelayanan hamba-Mu tiap-tiap bulan, kami berdoa supaya Allah sumber segala berkat yang dapat menolong dan mencukupinya Bapa. Terima kasih Tuhan. Kami doakan untuk satu provinsi di Indonesia, yaitu Provinsi Kepulauan Riau. Kami doakan untuk masyarakat yang ada di sana, pemerintah daerah, bahkan lebih daripada itu kami berdoa untuk orang-orang percaya yang ada di wilayah Provinsi Kepulauan Riau ini. Supaya Tuhan berkati baik gereja-gereja Tuhan ataupun lembaga-lembaga pelayanan Kristen yang ada di sana. Kami berdoa supaya Tuhan berkati, sehingga lebih banyak orang di Kepulauan Riau ini untuk dibawa kepada Tuhan Yesus. Kami doakan untuk bangsa kami, negara kami Indonesia yang masih dalam menghadapi keadaan COVID. Kami bersyukur untuk keadaan semakin membaik, tetapi ini situasi yang belum aman. Oleh karena itu kami berdoa untuk usaha pemerintah di dalam menanggulangi berbagai masalah khususnya COVID ini, supaya Tuhan menolong baik pengobatan, vaksinasi, atau alat-alat yang dibutuhkan, juga tenaga-tenaga medis yang berjuang untuk merawat mereka yang sakit. Kami berdoa supaya Tuhan menolong juga dampak daripada COVID ini dengan keadaan ekonomi. Kami doakan supaya Tuhan tolong sehingga masyarakat boleh dapat kecukupan dari Tuhan melalui pemerintah yang memberikan bantuan-bantuan sosial. Secara khusus kami doakan supaya orang percaya diberikan kecukupan oleh Tuhan dalam menghadapi masa sukar ini. Gereja-gereja Tuhan di Indonesia, hamba-hamba Tuhan dalam berdoa untuk pemulihan negara kami. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Terima kasih Bapak. Kami juga berdoa Tuhan untuk Hong Kong SAR. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Kiranya situasi yang ada menjadi sebab di mana banyak orang akan datang mencari Tuhan. Dan doa kami supaya Roh Kudus bekerja, sehingga dalam situasi yang sulit, baik yang ada di Indonesia ataupun di Hong Kong, di Macau, banyak orang boleh mencari Tuhan. Terima kasih Bapa di sorga. Kami doakan juga untuk pelayanan kami setiap bulan, khususnya untuk bulan yang ke-9 ini, supaya Tuhan berkati pemberitaan Injil yang kami lakukan, baik itu di gereja ataupun melalui pelayanan-pelayanan counseling, pelayanan pribadi, jiwa-jiwa yang Tuhan bawa. Kami doakan supaya Tuhan berkati. Juga untuk kelas pemuridan dalam persiapan, supaya Tuhan juga tolong sehingga saudara-saudara kami yang terpanggil, mereka boleh dipersiapkan, mereka boleh dilatih, diajar untuk mengenal Tuhan Yesus lebih dalam lagi. Terima kasih Bapa untuk kebutuhan pelayanan kami tiap-tiap bulan. Kami doakan supaya Tuhan mencukupinya, termasuk juga pada bulan ini. Allah sumber segala berkat yang dapat menolong dan memberikan berkat-berkat Tuhan yang cukup untuk keperluan pelayanan kami. Pelayanan YPP di Batu dengan semua pelayanannya, kami doakan supaya Tuhan memberkati. Terima kasih Bapa untuk umat Israel, umat pilihan Tuhan. Kami doakan supaya Tuhan berkati hari ini, supaya tangan berkat Tuhan ada di atas mereka. Juga penginjilan di antara orang Israel, supaya lebih banyak orang boleh mengenal Tuhan Yesus yang adalah Mesias itu, Juru Selamat itu yang telah datang ke dalam dunia. Terima kasih Tuhan bagi jemaat yang sakit, orang-orang tua dalam pemulihan. Kami berdoa supaya Tuhan tolong, Tuhan jamah.
Tuhan, pulihkan mereka, sembuhkan mereka dengan kuasa-Mu. Terima kasih hari ini untuk persembahan yang kami berikan kepada Tuhan. Engkau berkati semua persembahan ini, supaya jadikan persembahan ini menjadi korban yang terbakar seluruhnya bagi kemuliaan Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih. Inilah doa kami dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus yang sudah mengajar kami berdoa. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga tahu mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah Tuhan membawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Bapa yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Jemaat Tuhan, kita sudah sampai pada akhir ibadah kita. Mari kita pulang dalam damai sejahtera Tuhan. Arahkanlah hatimu kepada Tuhan dan terimalah berkat-Nya. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajah-Nya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajah-Nya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera dalam hidupmu pribadi dan keluarga mulai hari ini sampai selama-lamanya. Amin. 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 Kita masuk dalam saat teduh. Amin. Jemaat Tuhan sekalian, akhirnya atas nama GMKIH kami ucapkan selamat hari Minggu, dan kita akan bertemu pada minggu yang akan datang. Kiranya Tuhan memberkati kita semua. Shalom.